Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahid Ikhwanida Cahya Putra Pradana dengan NIM akhir 020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resiko-risiko dalam kegiatan ekspor dan impor. Tentu saja, pengertian resiko merujuk pada berbagai ketidakpastian atau potensi kerugian yang dapat terjadi selama proses perdagangan internasional, baik bagi eksportir maupun bagi importir. Ke jenis-jenis resiko, yang pertama risiko komersial pada ekspor, pembeli di negara tujuan gagal melakukan pembayaran tepat waktu atau bahkan gagal bayar. Contohnya, seorang eksportir kopi di Indonesia mengirimkan barang ke pembeli di negara lain, tetapi pembeli tidak membayar karena mengalami kebangkrutan. Dampaknya kerugian finansial bagi eksportir. Di impor, barang yang diterima tidak sesuai spesifikasi, kualitas rendah atau jumlahnya kurang. Contohnya impor di Indonesia memberi bahan baku tekstil dari luar negeri, tetapi barang yang diterima tidak memiliki catat produksi. Juga resiko finansial ekspor, fluktuasi nilai tukar mata uang dapat menyebabkan pendapatan importir berkurang. Contohnya eksportir kerajinan dari Indonesia menjual produk dalam dolar US, tetapi ketika kurs dolar melemah terhadap rupiah, nilai pendapatan yang diterima lebih rendah. Di impor, kenaikan nilai tukar mata uang asing membuat biaya impor meningkat. Contohnya, impor Indonesia membeli mesin dari Eropa dengan euro, tetapi nilai tukar euro terhadap rupiah naik drastis, sehingga harga mesin menjadi jauh lebih mahal. Dan risiko logistik di ekspor, contohnya eksportir buah tropis dari Indonesia mengirimkan barang ke Eropa, tetapi selama perjalanan suhu dalam kontainer tidak stabil sehingga buah membusuk. Dampaknya eksportir kehilangan pendapatan dan reputasi di pasar internasional. Diimpor, contohnya sebuah perusahaan elektronik dari Indonesia mengimpor komponen dari Cina, tetapi pengiriman tertunda karena kapal mengalami masalah di pelabuhan, berdampak pada penundaan produksi dan potensi kehilangan peluang penjualan. Resiko hukum, contohnya eksportir makanan olahan dari Indonesia mengirim barang ke Uni Eropa tetapi gagal memenuhi standar keamanan pangan. Dampaknya barang ditahan di pelabuhan negara tujuan dan eksportir kehilangan biaya pengiriman. Diimpor, contohnya importir di Indonesia membeli mainan anak dari luar negeri yang mengandung bahan kimia berbahaya sehingga tertahan di bea cukai. Dampaknya barang tidak dapat diedarkan dan importir menanggung kerugian. Risiko politik, contohnya eksportir tekstil di Indonesia menghadapi larangan masuk ke pasar negara tertentu akibat perang dagang. Dampaknya hilang pasar ekspor dan penurunan pendapatan. Pada risiko politik impor, importir Indonesia tidak bisa mendatangkan komoditas gandum dari negara tertentu akibat konflik di kawasan tersebut. Dampaknya kenaikan harga bahan baku atau kelangkaan produk di pasar. Dengan risiko lingkungan, eksportir perikanan dari Indonesia tidak dapat mengirimkan ikan segar ke Asia karena badai besar menghentikan aktivitas kapal. Importir di Indonesia menghadapi penundaan barang elektronik dari Jepang karena gempa bumi di daerah produksi barang tersebut. Strategi mengatasi risiko komersial ekspor yaitu memilih pembeli yang terpercaya, sistem pembayaran menggunakan sistem pembayaran yang aman. Pada impor, lakukan seleksi pemasok dan sistem pemeriksaan kualitas. Pada risiko finansial, strategi mengatasinya pada ekspor menggunakan kontrak dalam mata uang stabil dan hedging atau lindung nilai. Di impor, lakukan pengelolaan mata uang dengan cermat dan diversifikasi sumber pasokan. Pada strategi mengatasi resiko logistik ekspor, menggunakan asuransi pengiriman dan pemilihan jalur pengiriman yang tepat. Pada impor, menggunakan penyedia layanan logistik yang handal dan menggunakan rencana cadangan. Strategi mengatasi pada hukum, kepatuhan terhadap regulasi negara tujuan dan penggunaan jasa konsultan atau pengacara. Pada impor, mengenal regulasi bea cukai dan standar lokal, dan pengawasan kepatuhan importir. Pada politik, memantau perkembangan politik di negara tujuan dan diversifikasi pasar impor, jangan diimpor, menjaga kerjasama dengan banyak pemasok menggunakan kontrak jangka panjang. Di lingkungan, menggunakan asuransi lingkungan dan perencanaan logistik yang fleksibel pada strategi ekspor dan impornya, sumber pasokan yang diversifikasi, dan pemantauan cuaca bencana alam. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.